Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Nail. Saya dari kelas 2A Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi, NPM 1921911026. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan sekaligus mempresentasikan mengenai workshop RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya buat. Di sini saya membuat dua jenis RPP. Yang pertama adalah RPP versi lama dan juga RPP yang sudah disederhanakan atau RPP satu lembar. Tapi secara singkat saya akan mempresentasikannya yaitu dari RPP yang menyeluruh atau versi lama. Nah, di sini saya menyantumkan nama sekolah yang pertama dan mata pelajaran, kelas serta semester, dan juga materi pokok dan alokasi waktunya. Untuk sekolahnya saya mengambil dari SMP saya, yaitu MTS Harapan Baru. Mata pelajarannya tentu saja Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan juga Kesehatan atau PJOK. Kelasnya untuk kelas 7 semester 1. Materi pokoknya yaitu aktivitas 6. Untuk alokasi waktu setiap pembelajarannya yaitu 2 kali pertemuan dalam kurung 6 jam pelajaran. Nah, dalam RPP ini berisi mengenai yang pertama adalah kompetensi inti. Kompetensi ini mencakup apa saja kompetensi-kompetensi atau tujuan-tujuan dari pembelajaran ini. Selain kompetensi inti, ada juga kompetensi dasar dan juga indikator pencapaian kompetensi. Nah, di poin B ini menjelaskan atau memaparkan apa saja sih yang harus dicapai dalam pembelajaran dan juga apa saja yang harus dicapai dalam kompetensi tadi poin A, yaitu kompetensi inti. Nah, biasanya kompetensi dasar juga dan juga indikator pencapaian kompetensi ini saling berkaitan. Di sini saya menyantumkan dua kompetensi dasar, yaitu 3.6. Yang pertama, memahami berbagai keterampilan dasar spesifik pada mata pelajaran senam. Nah, indikator yang harus dicapainya yaitu siswa harus bisa mengidentifikasi gerak senam, menjelaskan gerak spesifik dari senam, dan juga menjelaskan cara melakukan gerak itu seperti apa. Dan tentunya yang nanti akan dicapai itu siswa bisa paham dan juga dapat dapat memahami apa yang sudah diberikan oleh guru mata pelajaran tersebut dan juga mempraktekannya tentunya. Nah, untuk kompetensi dasar yang kedua yaitu 4.6, yaitu ada mempraktikkan berbagai keterampilan dasar spesifik dalam mata pelajaran senam ini. Nah, pada kompetensi dasar yang kedua ini tentunya pada lebih menjurus kepada praktik. Nah, dari tadi yang sudah memahami apa yang sudah disampaikan, selanjutnya siswa harus mampu mempraktekkan setidaknya teknik dasar atau gerak dasarnya. Walaupun masih belum maksimal atau sempurna, tapi siswa diharuskan melakukan atau mempraktikannya. Nah, indikator pencapaian kompetensinya diantaranya ada melakukan gerak keseimbangan dan juga melakukan rangkaian gerak spesifik keseimbangan. Nah, dari kompetensi dan indikator itu dapat dinilai juga karakternya, seperti misalnya disiplin, sportif, kerjasama, persidi, dan juga kerja keras. Selanjutnya ada poin yang selanjutnya C, yaitu tujuan pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran ini diperlukan serangkaian kegiatan pembelajaran, misalnya ada jam atau waktu-waktu alokasinya yang biasanya itu ada pertemuan pertama, misalnya ada pembukaan dan isi dan juga penutup seperti itu. Nah, yang poin selanjutnya ada materi pembelajarannya. Nah, untuk materi pembelajaran ini biasanya setiap pertemuan itu berbeda-beda. Ada pertemuan pertama misalnya dia mempelajari gerak spesifik keseimbangan menggunakan kaki, lengan, dan juga kepala misalnya. Dan yang pertemuan kedua itu lebih spesifik lagi dari keseimbangan ke misalnya ke guling atau ke roll. Misalnya ada roll depan, roll belakang, dan juga misalnya guling lunting atau yang sebagainya seperti itu. Nah, untuk yang kelima atau poin kelima dalam RPP ini yaitu adalah metode
pembelajarannya. Nah, metode pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran ini atau LPP ini yaitu adalah metode pembelajaran komando berbasisnya. Nah, untuk poin yang selanjutnya ada media dan bahan pembelajaran, dan medianya ini ada model peserta didik atau guru memperagakan rangkaian gerak senam lantai, misalnya seperti yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu metodenya komando. Jadi guru mengomandokan atau mempraktikkan atau menunjuk salah satu murid sebagai model untuk melakukan atau memperagakan gerakan senam tersebut. Yang selanjutnya itu ada alat, misalnya alatnya dan juga fasilitas dan yang diperlukannya itu ada lapangan, matras misalnya, dan kuda-kuda lompat atau alat untuk melompat, dan juga peluit dan stopwatch. Nah, sumber pembelajarannya saya mendapatkan sumbernya dari buku-buku kurikulum pendidikan jasmani dan olahraga, tentunya dalam bidang senam ini. Nah, poin yang selanjutnya ada langkah-langkah pembelajarannya. Nah, di sini tuh langkah-langkahnya tuh seperti dalam pembelajaran itu biasanya kita memiliki 3 langkah. Yang pertama misalnya kegiatan yang pertama itu ada pendahuluan. Nah, alokasi untuk pendahuluan atau pembuka ini biasanya 10 sampai 15 menit. Nah, saya menggunakan alokasi waktu yang 15 menit ini untuk kegiatan pendahuluan. Nah, di sini tuh guru meminta siswa baris, pemanasan, setelah itu berdoa misalnya, dan ada motivasi, mengecek juga kompetensi yang sudah dipelajari sebelumnya, dan menjelaskan kompetensi yang harus dikuasai pada materi selanjutnya atau materi hari ini, dan juga mencapaikan cakupan materi dan yang akan dipelajari, dan juga menjelaskan teknik penilaian dan juga kompetensi aktivitas mata pelajaran ini. Nah, untuk kegiatan yang kedua atau kegiatan inti, biasanya alokasi waktunya itu 90 menit. Nah, di sini kita melakukan kegiatan pemanasan lagi gitu ya, tentang lebih spesifik ke gerakan senamnya, dan untuk peserta didiknya itu menyimak informasi dan pemperagaan itu, lalu peserta didik mencoba gerakannya, peserta didik melakukan gerakan tersebut, peserta didik menerima umpan balik secara langsung dari guru maupun sebaliknya, dan seluruh gerak spesifik keseimbangan itu berurutan, misalnya dari kaki, keseimbangan lengan, dan juga keseimbangan kepala, seperti itu. Dan guru mengamati seluruh gerakan peserta didik. Nah, untuk yang kegiatan selanjutnya itu ada kegiatan penutup. Untuk alokasi waktunya yaitu 15 menit. Nah, misalnya itu ada evaluasi, refleksi, memberikan tugas, melakukan gerakan kesimpulan misalnya, dan juga berdoa serta memberikan motivasi, dan peserta didik kembali melakukan kegiatan pembelajaran yang selanjutnya dengan tertib. Nah, yang selanjutnya dalam LPP ini ada poinnya adalah penilaian atau hasil pembelajaran. Nah, dalam penilaian ini kompetensi yang dinilai ada sikap spiritual dan sikap sosial. Nah, untuk teknik penilaiannya yaitu ada teknik penilaian secara observasi, instrumen penilaian, jurnal, dan juga contoh jurnal untuk penilaian sikap. Ada yang kedua adalah yang dinilai kompetensi pengetahuannya. Nah, setelah itu ada penilaian mengenai kompetensi keterampilan tentunya. Yang selanjutnya ada penilaian pembelajaran secara remedial atau pengayaan. Ketika peserta didik masih ada nilai yang kurang, maka guru mengadakan remedial atau pengayaan supaya nilai dari peserta didik tersebut menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan.
dan dalam RPP saya itu ada terdapat lampiran-lampiran mengenai lembar-lembar penilaian juga, yang ketika nanti pembelajaran harus diisi dan juga harus mematuhi atau memenuhi apa saja yang sudah dilakukan oleh peserta didik dengan jujur dan juga sportif. Seperti itu saja. Mungkin apabila masih banyak kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.